Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Sehat ya? Semakin dekat kiamat apa semakin jauh? Kiamat itu tak perlu. Kiamat itu pasti datang dan tidak perlu berlebihan. Karena tidak. Kiamat itu bagaimanapun dia tak akan berubah. Kalau Ustaz Adi Hidayat mengatakan, begitu juga para ulama mengatakan persoalan kiamat itu tak akan pernah bisa diurus oleh manusia. Yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap kiamat ini, bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri. Karena semua perkataan Nabi itu pasti terbukti. Tak ada yang tak terbukti. Tapi sekarang bagaimana peran manusia sebelum datangnya kiamat itu. Di masjid ini pernah kita menyampaikan bahwa ada hal yang harus dipersiapkan sebelum kiamat itu datang. Ketakutan orang terhadap kiamat itu bukan persoalan datang atau tidak datangnya kiamat. Persoalan yang paling besar adalah apakah imanmu kelak bermanfaat atau tidak. Jadi semua tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, begitu juga di dalam hadis yang dhaif ataupun hadis yang hasan ataupun sahih. Itu bukan persoalan kedatangan kiamatnya. Persoalannya iman Anda bermanfaat atau tidak bermanfaat. Karena bagaimanapun perbuatan kita terhadap persoalan akhir zaman ini, itu pertaruhannya adalah pada iman. Di akhir zaman, ketika kondisi memang sudah dalam keadaan serumit mungkin, Allah tidak perintahkan kita untuk mendekat kepada manusia. Allah perintahkan kita untuk masa bodoh. Jadi kalau kita nanti hidup sudah sampai pada titik akhir zaman dunia penuh dengan kehancuran dan fitnah itu, Allah itu dalam hadis Nabi itu memerintahkan kita untuk masa bodoh. Lo cukup fikirkan dirimu sendiri. Itu karena saking gentingnya. Kenapa demikian? Karena ketika itu, ketika matahari terbit dari barat, itu sudah tak ada manfaat iman. Orang-orang beriman itu tidak ada gunanya. Imannya tidak ada manfaatnya. Bahkan setiap ibadah yang mereka lakukan tidak terhitung sebagai iman. Maka mumpung masih jauh kiamat ini, jauh dalam arti kata ketidaktahuan kita terhadap kedatangan pasti kiamat tersebut. Makanya Nabi ketika ditanya, hadisnya sahih dan paling kuat itu. Ketika ditanya tentang kiamat, Nabi jawab. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Wa mal mas'ul bi'a'lami minas sa'il. Seorang yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ada satu hal persoalan kita sekarang. Ketakutan kita terhadap hari kiamat justru sebenarnya tidak boleh mematikan motivasi. Memang pada saat yang sama ketika Nabi menceritakan tentang persoalan kiamat ini, para sahabat melakukan hal yang serupa. Sahabat bilang sama Nabi, kira-kira bisa enggak kami didoakan untuk dimatikan? Ya Rasulullah, doakan kami agar Allah mematikan kami dengan cepat. Biar kami tidak terjebak dalam fitnah atau tidak masuk dalam persoalan yang kami khawatirkan. Jadi Bapak Ibu, para sahabat ketika itu berlomba-lomba mau mati itu bukan karena, mohon maaf, bukan karena mereka ingin disebut sebagai pahlawan, bukan. Yang pertama, mati syahid adalah akhir dari kehidupan yang mereka harapkan. Karena imbalannya langsung ke dalam surga tanpa harus hisab. Yang kedua, jihad itu bagian daripada kehidupan mereka.
Dan yang ketiga, ditambah dengan fitnah akhir zaman yang tidak bisa diganggu gugat. Takut setiap orang di antara mereka terjebak dalam fitnah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar bin Khattab, jangan sampai anak-anakku terjebak dalam fitnah, cukuplah diriku. Itu Umar bin Khattab mengatakan demikian. Dia tidak mau anak dia, keturunannya terjebak dalam fitnah. Cukuplah diri dia. Makanya Umar bin Khattab itu melarang para sahabat Nabi mengajak Ibnu Umar untuk bermusyawarah. Sekalipun Ibnu Umar itu dipandang oleh orang, tapi dilarang sama Umar bin Khattab untuk diajak dalam bermusyawarah. Siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab, itu diajak bermusyawarah. Kenapa tidak diajak Ibnu Umar? Khawatir para sahabat memilih Ibnu Umar. Maka Umar tidak mau. Karena ketika itu kalau Ibnu Umar ikut, maka peluang terbesar untuk duduk menjadi khalifah adalah anak daripada Umar bin Khattab. Abdullah ibn Umar. Yang begini-begini ini karakter seperti ini yang kemudian ditanamkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Takut anak-anak keturunannya ketahuan. Takut anak-anak dan keturunannya mendapatkan jebakan fitnah. Kan berbeda dengan gaya hidup manusia sekarang. Kalau manusia sekarang ini kalau bisa cucunya yang jadi presiden. Serius Pak. Kalau bisa cicit. Kalau tak bisa cicit, di bawah cicit itu apa lagi namanya itu? Cucut. Jadi memang sejarah Muawiyah ini memang agak berat memang. Cuma kita tidak boleh mencaci maki para sahabat karena memang sahabat itu mulia. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia tak terlepas daripada karakter dia sebagai seorang manusia. Itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Bapak Ibu semua tidak ada yang suci di sini. Begitu juga para sahabat. Perbedaannya mereka hidup di zaman Nabi sebagai seorang sahabat yang lebih dimuliakan oleh Nabi. Sementara kita memang termasuk yang dimuliakan juga. Karena istiqamah dalam sunnahnya dan keimanan. Meskipun tak bertemu dengan baginda Nabi. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kembali kepada persoalan tadi. Para sahabat mengapa mereka kalau berperang itu seperti. Jadi gini. Sahabat itu kalau ditanya. Pilih mana? Ibadah dalam masjid atau ikut berjihad di medan perang. Itu tidak ada yang jawab itu. Mereka cuma bilang pokoknya kami mati syahid aja. Kalau bisa dalam masjid ini kami mati syahid, kami mati syahid. Nah itulah pilihannya. Makanya para sahabat itu, turunan itu. Kenapa generasi yang dianggap baik itu adalah nabi, sahabat, kemudian tabi'in itu. Karena ruh jihad itu masih kuat. Ruh jihad itu masih kuat. Ekspansi, mati syahid itu masih sangat diharapkan. Sampai berpikir para sahabat itu, kami lebih baik tidak hidup kalau kami hidupnya tidak bermanfaat. Bagaimana cara kami mendapatkan hidup mulia dengan mati syahid itu? Itu dikejar orang. Dan bayangkan, setiap detik, setiap menit daripada apa yang mereka sampaikan dalam setiap perperangan itu cuma satu saja. Seperti perkataan Tariq ibn Ziyad itu. Tariq ibn Ziyad itu bagus perkataannya. Kalau kalian mau balik silakan balik, tapi tidak ada kapal. Cuma ada pilihannya cuma satu, mati tenggelam konyol atau mati syahid. Itu aja pilihannya. Pilihannya cuma itu. Anda mau mati konyol atau mati syahid? Karena kalau Anda mau mati konyol, mati ditelan. Mati tenggelam. Tapi kalau Anda mau mati syahid, yuk kita perang. Cuma itu pilihannya, tidak ada yang lain. Sementara pilihan yang lain yang diharapkan itu adalah mati kembali dengan selamat dengan apa yang mereka bilang. Yang mereka harapkan. Tapi Tariq ibn Ziyad tidak begitu. 7.000 pasukan yang dibawa,
Cuma satu perkataannya, mati syahid atau mati konyol. Tidak ada pilihan hidup di situ. Anda mau mati syahid atau mati konyol. Itu aja. Dan tidak ada mati hidup di situ, tak ada. Maka keyakinan yang demikian, itu yang mulai hilang. Yang sudah hilang dari tubuh umat muslim hari ini begitu. Pilihan itu tidak lagi menjadi pilihan utama. Tapi pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain. Makanya Tariq bin Ziyad itu adalah seorang pejuang sejati di dalam cerita yang heroik umat muslim. Nah Bapak Ibu, di dalam satu ayat, dalam surat Ali Imran ayat 200. Dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman. Ini makna ayat ini dalam. Dan ayat ini bukan diperuntukkan oleh orang-orang yang hidupnya mewah, bukan. Ayat ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang hidupnya pengen cari nyaman dan aman, bukan. Ini ayat diperuntukkan manusia yang hidup di dunia fitnah dan dalam perperangan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Isbiru. Sabarlah. Wasabiru. Dan ajak orang-orang untuk bersabar. Warabitu. Ikat. Kuatkan. Wattaqullah. Bertakwalah pada Allah. La'allakum tuflihun. Sesungguhnya kemenangan itu untuk kalian. Kebahagiaan itu pasti akan datang. Ada bahasa yang bagus. Satu saat kebahagiaan itu akan datang kepada setiap orang. Cuma datangnya kebahagiaan itu kepada setiap orang itu dengan berbeda-beda cara. Tapi kebahagiaan itu pasti akan datang terhadap setiap orang. Cuma caranya berbeda. Caranya berbeda. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, isbiru, sabarlah. Wasabiru. Dan ajak orang-orang bersabar. Sebarkan kesabaran tersebut. Sebarkan. Warabitu, ikat sekuat mungkin. Kalau Anda punya ikat pinggang, ikat sekuat mungkin. Jangan sampai lepas. Ada film bagus yang dulu sempat dilarang untuk ditonton. Judul filmnya Alif Lam Mim. Yang sudah pernah tonton film ini, lihatlah propaganda dunia itu di situ. Seperti itulah propaganda dunia itu. Alif Lam Mim, cari filmnya. Maka Bapak Ibu akan lihat bagaimana propaganda dunia itu, elit global itu ada di situ semua. Alif Lam Mim. Apa kata seorang kiai ketika itu? Yang memang menjadi seorang yang sangat menjaga nilai agama dan negara. Beliau katakan begini. Shaf, luruskan. Shaf, luruskan. Dan ikat kuat-kuat. Jangan sampai kecolongan. Itu bahasanya itu dalam film tersebut. Itu maknanya dalam, Pak. Hai orang-orang beriman yang mengaku beriman. Dan umat muslim, soft kalian jangan renggang. Karena musuh Anda juga hanya mencari celah di mana kosongnya, disitulah dia menghancurkan kalian. Umat muslim, jangan sampai kalian renggang. Kalau renggang, disitulah celah untuk menghancurkan. Dan terbukti dalam film tersebut. Dalam barisan umat muslim masuk seorang yang dianggap sebagai saudara. Ternyata penyusup. Yang ingin menghancurkan. Dalam film tersebut. Pernyataan dari sekian banyak film. Dari sepanjang itu film tersebut. Ada pernyataan yang bagus. Tidak ada yang diperhatikan oleh kiai tersebut kecuali satu. Soft. Luruskan.
barisan dan rapatkan. Bayangkan. Yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadisnya, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Coba bayangkan. 7.000 pasukan kalau terbuka satu celah saja. Kira-kira musuh bisa tidak masuk? Mungkin tidak bagi Tariq ibn Ziyad untuk mengecek satu-satu sampai 7.000 itu? Tidak mungkin. Tapi apa yang membuat pasukan itu bisa bersatu teguh? Apa yang membuat 3.000 pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid bisa kuat? Apa yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas bertahan kokoh? Apa yang membuat An-Nu'man ibn Maqarrin al-Muzayyan bertahan? Dan apa yang membuat umat muslim tetap bertahan meskipun pemimpin mereka telah wafat syahid? Satu saja. Safnya selalu rapat. Karena yang bicara bukan nafsu tapi iman. Harapannya cuma satu, mati syahid. Maka kalau sekarang kita bicara tentang persoalan syahid dan ini satu hal yang sangat sensitif sekali. Sangat sensitif. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat untuk menumbuhkan semangat jihad di akhir zaman itu. Karena ruh yang hilang dalam tubuh umat muslim ini adalah ruh jihad. Maka salah satu cara kita untuk kembali membangkitkan semangat atau motivasi tersebut dengan mempelajari kisah perjalanan para heroik muslim. Yang mohon maaf jauh dari tubuh umat muslim hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Di dalam surat Al-Anfal misalkan. Dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, "Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima yadayhi min at-Taurah." Baik. Bentar Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran bagaimana cara Allah memuliakan orang-orang yang berjihad. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ketika Tariq ibn Ziyad tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang siapa Tariq ibn Ziyad ini. Tetapi bagaimana perjuangan umat muslim itu diceritakan oleh Allah. Wa'ati Allah. Taatlah dan patuhlah kepada Allah. Dan Rasulnya. Wala tanaza'u. Satu. Kalian jangan suka membantah. Jangan bercerai-berai. Jangan saling menjauh. Fatafsalu. Maka kalian akan terputus. Akan terputus. Wa tadhhabari hukum, maka jiwa kalian, ruh kalian hilang. Itu yang disebut dengan sawwu sufufakum. Fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Kesempurnaan salat itu terletak pada saf yang rapat. Kesempurnaan jihad terletak pada saf yang rapat. Maka di dalam riwayat yang lain, saf-saf yang bolong-bolong ini, jadi jangan Bapak Ibu alergi ketika ada kawan merapatkan saf, tersenggol kakinya. Apa nih? Jangan Pak. Karena mereka sedang ingin merapatkan barisan. Kalau bolong saja, saf itu, yang mengisi di tengah bolong ini, itu setan. Setan yang ngisi. Makanya banyak orang yang sholatnya tapi lalai. Banyak orang yang sholatnya tapi membayangkan lain. Bukan membayangkan Allah. Allahu Akbar. Memang es cendol itu sedap. Hilang Pak. Tidak ada konsentrasi sholatnya. Nah setan itu tujuannya begitu. Kalau ada sop yang kosong,
Ada saf yang kosong, dan kosongnya mungkin tidak banyak, sedikit saja. Mungkin hanya lampau 1 kaki, itu setan masuk di situ. Nah, setanlah yang membisikkan tadi. Makanya kalau dalam saf itu, cara merapatkan saf itu, kalau tidak mata kaki, bahu. Jadi jangan alergi ketika ada kawan merapatkan barisan. Tapi jangan pula sampai begini sholatnya. Nah itu tidak bisa juga. Itu berlebihan. Dia harus rapat. Nah kembali kepada poin tadi. Nah kali ini, dalam persoalan kita di subuh hari ini, kita berbicara tentang persoalan bagaimana seorang pahlawan atau kisah perjuangan Islam, umat muslim ini memperjuangkan agama. Kita lihat. Ada seorang pemuda yang bernama Tariq ibn Ziyad. Kalau selama ini Bapak Ibu bercerita tentang An-Nu'man, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Usamah ibn Zaid, dan lain sebagainya, Ja'far ibn Abi Talib, kemudian Abdullah ibn Umar, Ibnu Zubair, Zubair ibn Awam, Amr bin As, dan lain sebagainya. Subuh hari ini kita bicara tentang Tariq ibn Ziyad. Yang akan kita bahas apa sih kehebatan Tariq ibn Ziyad dan bagaimana keimanannya dibentuk. Itu yang paling penting. Karena persoalannya yang membangkitkan semangat roh tadi, jihad tadi itu bagaimana iman itu dibentuk. Apa sama dengan cara pembentukan iman yang kita terima selama ini? Cukup sholat, cukup zakat, cukup puasa. Dan lain sebagainya. Kita lihat. Tariq ibn Ziyad adalah panglima muslim pada masa Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair ini seorang pemimpin yang ketika itu yang punya andil besar mengajarkan semangat dan ruh terhadap Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad ini berasal dari daerah Berber, Afrika Utara. Dari sekian banyak literatur dianggap ini yang paling kuat. Dianggap ini yang paling kuat. Dari sekian banyak literatur. Tariq ibn Ziyad ini salah satu di antara beberapa panglima yang terkenal memimpin penaklukan pertama sekali semenanjung Eropa. Lebih tepatnya ketika itu Liberia. Nanti yang kelak akan menjadi hari ini namanya Spanyol, Portugal. Jadi ini awal mula cikal bakal perjuangan. Portugal sekarang, kemudian Spanyol sekarang. Spanyol itu dulu namanya nanti berubah menjadi Andalusia. Isbani. Isbani itu bagian daripada Andalusia dan hari ini disebut dengan Spanyol. Pada masa dinasti Abbasiyah, di masa dinasti Abbasiyah inilah di akhir kepemimpinan Umayyah, pada masa Umayyah yang kedua, dinasti Umayyah kedua, ada ekspansi, ada perluasan wilayah sampai ke Spanyol dengan mendirikan nanti kerajaan yang disebut dengan Andalusia. Sampai pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Belum saya lanjut, kira-kira aman apa tak aman kita bicara sejarah nih Bapak Ibu? Bapak Ibu aman? Aman ini bukan aman rasa takut, bukan. Kira-kira bisa di-save kan? Bisa disimpan nih kan? Karena memang bicara sejarah ini seperti membicarakan dongeng. Tidur kami dengar Bapak tuh ceramah katanya. Rupanya cerita dongeng dia katanya. Ini bukan dongeng Bapak Ibu. Ini bukan dongeng. Ilmuwan barat mencoba meneliti perjuangan Tariq ibn Ziyad dan para sahabat yang lain. Ulama-ulama yang lain, para panglima yang lain. Dan ini bukan dongeng. Cerita Tariq ibn Ziyad ini sudah difilmkan oleh orang barat. Meskipun tidak semuanya sejalan. Itu salah satu Bapak Ibu. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton film-film superhero ya? Superhero seperti Iron Man. Pernah dengar? Captain America. Kemudian Superman. Apalagi Spiderman. Batman dan Man-Man yang lain. Bapak Ibu perlu paham cerita ini. Perlu paham.
cerita ini Bapak Ibu, mohon maaf. Saya bukan tipe orang yang ingin mengatakan atau mendiskreditkan sesuatu, bukan provokasi. Cerita ini dibangun untuk menandingi kehebatan pahlawan-pahlawan Muslim. Ini salah satu strategi yang baik untuk mereka untuk memisahkan siapa sebenarnya hero itu. Bukan Muslim. Nah itu dia. Boleh Bapak Ibu cek perkataan saya ini. Bacalah literatur itu. Salah satu cara orang Barat untuk merusak pola pikir kita itu menghadirkan pemeran-pemeran heroik itu bukan dari tubuh umat Muslim. Tapi bayangkan banyak sekali para pahlawan-pahlawan Muslim ini yang sudah mereka filmkan. Contoh Khalid ibn Walid. Itu sudah difilmkan. Kalau Muhammad Al-Fatih itu sudah sering kita tonton. Yang punya andil Turki. Itu biasa. Salahuddin Al-Ayyubi. Nenek moyang mereka. Tapi seperti Tariq ibn Ziyad, Usamah ibn Zaid, dan para pahlawan-pahlawan yang lain. Dan Khalid ibn Walid itu sempat Pak. Pernah mereka buat filmnya. Bahkan ada cerita yang memang mereka bangun cerita tersebut dan mereka filmkan. Tapi intinya mereka rubah. Nilainya mereka rubah. Contoh. Ada film kerajaan Turki. Ini yang suka-suka nonton film kerajaan Turki ini. Tapi di dalam film tersebut mereka buat. Raja ini punya istri banyak. Dan perempuan-perempuan itu tidak pakai kerudung. Itu film mengatasnamakan Islam, Muslim, tapi itu tidak benar. Tidak benar. Contoh lagi, film Nabi, Ali bin Abi Thalib. Pernah dibuat film Ali, tapi yang buat Syiah. Jadi, hati-hati juga kalau kita mau nonton film-film Islam ini. Kalau tidak pinter kita, tidak cerdas kita terjebak juga. Contoh, film Nabi Yusuf. 45 episode. Itu saya tonton sampai selesai Pak. Mau tahu saya alur cerita dari awal sampai akhir. Betul tak seperti apa yang tertulis dalam sejarah? Banyak tambahannya Pak. Bukan sedikit tambahannya. Banyak. Dan bercampur dengan cerita Israiliyat. Jadi hati-hati Pak. Termasuk persoalan begini. Maka salah satu cara untuk menghilangkan motivasi semangat juangnya para heroik Muslim ini. Dengan membangun cerita yang lain. Dan kita tak pernah terpikir kan. Dalam benak kita, oh Spiderman, andai kata. Nah itu cuma berandai-andai Pak. Cuma berandai-andai. Yang namanya sarang laba-laba itu tidak akan pernah lebih kuat daripada tari nilut. Bisa dipahami Pak ya. Tapi ada kelebihannya. Yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat apa laba-laba itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, cari tahu Pak. Itu penting. Jangan dikira tidak penting. Penting sangat. Kembali kepada poin. Yang menjadi awal berdirinya peradaban Islam pertama sekali di Andalusia selama hampir 8 abad. Siapa pembukanya? Seorang pemuda Afrika Utara. Terbayang enggak Bapak? Sekarang saya tanya, ada enggak yang datang dari Timur Tengah? Dari mana asal Tariq ibn Ziyad itu? Afrika Utara. Afrika Utara itu mana Pak? Mana Afrika Utara itu? Sekarang. Orang tahunya kan Afrika itu manusia kulit hitam. Itu aja yang Bapak tahu kan? Afrika, oh itu kulit hitam. Itu orang Afrika tuh. Kita kan tahunya begitu. Padahal tidak begitu. Nah di balik kehebatan Tariq ibn Ziyad inilah sebagai salah satu di antara beberapa orang yang menghidupkan dan membangkitkan nama Afrika. Jadi jangan salah Pak. Sejarah itu diambil motivasi untuk kita tanamkan. Bisa enggak kita seperti itu? Sekarang pertanyaannya apa kehebatan Tariq ibn Ziyad ini? Sampai harus dipuji, sampai harus dipelajari, sampai harus tahu kita. Satu, memimpin pasukan yang jauh lebih kecil. Tariq menyeberangi selat
dari Afrika Utara dengan pasukan sekitar 7.000. Kemudian mendapatkan tambahan belakangan. Mereka menghadapi pasukan seorang raja yang bengis, yang memang kuat pada masanya untuk negara Eropa ketika itu. Jadi bagian Eropa terkuat namanya Raja Visok. Nah, Raja Visigot ini itu termasuk raja yang paling kuat, yang ditakuti. Ekspansi inilah yang dilakukan oleh Tariq ibn Ziyad bersama para panglima-panglima yang lain. Meski demikian, yang sedikit tadi selalu bisa menang atas yang banyak. Ini tidak boleh dilupakan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kalimat ini sering harus selalu diulang oleh setiap umat muslim. Di dalam surat Yasin itu ada. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ingat kalimat ini kalimat yang banyak dipakai orang untuk jadi jimat. Jadi setiap orang yang membawa barang-barang ilegal biar tidak ketahuan dalam pemeriksaan, ini caranya, Pak. Ini tidak ada kaitannya dengan Tariq ibn Ziyad. Tidak ada kaitannya. Keberanian Tariq ibn Ziyad itu ada kalimat ending daripada ayat yang tadi kita bacakan, kam min fi'atin qalila. Hei umat muslim, jangan terlena dengan jumlah kalian sedikit, jangan takut. Mental. Mentalitas umat muslim ketika itu cuma satu saja. Perang, menang, kalah, mati syahid. Selesai, Pak. Makanya sedikit jumlah muslimnya, tapi kok selalu menang. Ini yang harus kita evaluasi. Mengapa jumlah yang banyak kok matinya hati-hati. Kita khawatir jumlah yang banyak matinya konyol. Sedikit harapannya mati syahid. Semangat juangnya tinggi. Banyak tapi tidak pernah menang. Ini yang perlu menjadi poin penting. Ada mental. Makanya Bapak Ibu, umat muslim ini oleh mereka orientalis, Eropa itu dibuat dua mental. Yang harus Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anak. Jangan sampai ada dua mental ini. Pecundang, feodal. Yang mereka bangun itu, yang dibangun oleh Barat terhadap kita hari ini, umat muslim sekarang, agar umat muslim hari ini memiliki dua mental. Mental pecundang, mental feodal. Mental peminta, bukan mental pemberi. Kira-kira bertolak belakang nggak dengan nilai agama itu? Sangat bertolak belakang sekali. Biiznillah. Menangnya para tentara-tentara muslim itu biiznillah. Sedikit bisa mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Inilah yang tidak ada sekarang. Kita harus percaya diri, kita banyak, masa kita kalah? Tidak percaya sama Tuhan soalnya. Selalu mengandalkan akal, merasa lebih hebat daripada Tuhan. Itu yang tidak pernah ada dalam bayangan dan benak para panglima-panglima muslim pada saat itu. Apa pernah mereka kembalikan urusan mereka kepada kekuatan, kemampuan, akal? Enggak, Pak. Kalau diikuti otak, diikuti nafsu, diikuti jumlah, enggak akan menang. Tapi ngapa Khalid bin Walid kok yakin betul? Karena dia punya Tuhan. Itu yang kita harus evaluasi. Yang kedua, kehebatannya. Strategi militer yang dimiliki oleh Tariq ibn Ziyad. Hampir sama dengan yang lain sebelumnya. Tapi ada beberapa perbedaan. Satu di antaranya, Tariq ibn Ziyad itu mencari tempat yang lebih tinggi untuk memantau. Sama seperti An-Nu'man ibn Makarin. Sebelum berperang tengok dulu. Pasang dulu mata-mata, cari tahu dulu. Dan ini sudah biasa, Pak. Harus itu. Namanya diabadikan di dalam geografi dunia.
Kepemimpinan yang membangkitkan semangat. Tariq dikenal sebagai pemimpin yang berani, dekat dengan pasukannya, dan mampu membangkitkan motivasi mereka dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Pertanyaan muncul, kenapa umat muslim ketika itu tidak gentar dengan jumlah musuh yang banyak? Baik. Betulkah Tariq bin Ziyad dalam beberapa catatan sejarah membakar kapal? Ini ikhtilaf saja. Ini ikhtilaf saja. Tergantung penulis sejarah. Tergantung penulis sejarah. Ada banyak yang mengatakan betul, dia membawa kapal, dia bakar kapal tersebut, dia cuma kasih pilihan. Al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Laut di belakang, musuh di depan. Kapal dibakar. Anda kalau mau pulang, silahkan pulang. Seberangi laut itu sendiri. Yang jelas mati konyol. Tapi kalau Anda mau lebih mulia, yuk kita berperang. Lebih baik mati dalam medan perang, tapi matinya mati syahid dan mulia, ketimbang menyeberangi lautan yang belum tentu hidup ataupun mati. Kalaupun mati, belum tentu mati mulia. Dan umat muslim sekarang, itu perlu dihadapkan dengan begitu. Perlu, sangat perlu sekali. Bapak Ibu lihat, Sudan itu negara yang hari ini luput dari pandangan dunia. Bahwa Sudan itu bagian daripada Afrika, Pak. Orang selama ini mungkin memandang Sudan itu sebelah mata. Jangankan mereka, Pak. Kita. Dan Sudan itu lebih tragis, Pak. Sudan itu lebih tragis daripada Palestina itu sendiri. Hanya saja, semangat juang Palestina ini yang digembor-gembori di mana-mana. Memang Palestina menjadi tetap utama dalam pandangan kita. Tapi Bapak Ibu, mengapa rakyat-rakyat Sudan masih tetap eksis dan mereka tetap ingin berjuang? Itu yang harus kita sampaikan dan harus kita tanamkan. Mumpung kita ini masih kuat, masih semangat, ekonominya masih baik, manfaatkan sebaik mungkin. Kita tidak tahu apakah kita ini akan seperti Palestina, Gaza, ataupun Sudan. Yang jelas mereka tidak krisis akidah. Yang jelas mereka tidak krisis akidah. Baik. Apa warisan daripada Tariq bin Ziyad? Keberhasilan Tariq membuka jalan bagi berkembangnya peradaban Islam di Andalusia. Dari sana lahir pusat-pusat ilmu pengetahuan yang hari ini dikenal. Hanum Bramantio. Pernah dengar? Bukan Hanum Bramantio, salah. Hanum Salsabilah Rais. Pernah menuliskan judul bukunya 99 Cahaya di Andalusia. Itu bagus novelnya, Pak. Bagus novelnya. Dia menuliskan dalam novel tersebut bagaimana khazanah keislaman yang ada di Eropa dimulai dari Andalusia begitu bersinarnya selama 8 abad sampai runtuhnya satu kerajaan besar yang kalah tanpa syarat, tanpa perperangan. Granada, kerajaan Islam terakhir di Andalusia yang menyerah tanpa syarat, tanpa perperangan. Tinggal datang bawa kunci, ini loh kerajaan Granada, silahkan ambil. Siapa yang ketika itu menjadi musuhnya? Ratu Isabella yang menikah dengan Raja Ferdinand yang telah mengelilingi Granada. Mereka cuma tinggal katakan, kalau mau selamat silahkan. Atau Anda mau keluar silahkan keluar tanpa paksaan atau kami perang. Datang demi menyelamatkan masyarakat, datang. Dia kasihkan. Ini kunci kerajaan Granada. Ambillah. Kemudian dia pergi, diasingkan sampai mati, tidak ada yang tahu di mana tempat wafatnya. Tapi ketika itu, yang paling menyakitkan bagi umat muslim dalam catatan sejarah, tidak pernah Islam mengalah tanpa perperangan. Hari itu Islam jatuh di tangan musuh tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada perperangan. Mental turun. Ziryab, datang seorang pemuda ahli di bidang musik namanya Ziryab, Andalusia.
pertama sekali yang mengenalkan musik bernama Ziryat di Andalusia. Awal mula turunnya semangat juang dan semangat ukhrawi akhirat menghilangkan nilai-nilai Al-Quran. Andalusia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa kerajaan Andalusia ini banyak sekali persoalan yang terjadi. Di akhir kepemimpinan Andalusia lahir seorang pemuda yang membawa musik untuk menikmati para pejuang-pejuang itu sehingga lalai dan lupa dengan nilai-nilai agama. Itulah yang terjadi dengan umat muslim hari ini. Umat muslim hari ini lalai, merasa nyaman dengan dunia yang mereka miliki. Lupa dengan Al-Quran. Tidak salah Pak Malik Ibn Nabi mengatakan interaksi umat muslim dengan Al-Quran hari ini krisis. Sangat krisis. Kenapa kok bisa krisis? Karena nilai interaksi mereka, jumlah interaksi mereka dengan Al-Quran sangat sedikit sekali. Bapak Ibu tahu kenapa umat muslim hari ini, terkhusus Indonesia, mayoritas, terkhusus orang-orang di sekitar kita hari ini. Saya tak berbicara jauh, Riau. Kenapa umat muslim yang ada di Riau ini, mohon maaf, di Riau, saya sebutkan Riau aja. Kenapa kok sebutkan Riau? Kalau Indonesia terlalu besar. Kenapa umat muslim kita hari ini kok tidak ada yang tahu tentang para sahabat, para pejuang? Karena kita tidak pernah diceritakan siapa mereka. Kenapa kita tidak pernah diceritakan tentang mereka? Itulah salah satu program mereka untuk menghilangkan para pejuang-pejuang muslim ini. Biar tidak bangkit motivasi-motivasi perjuangan di dalam diri kita umat muslim ini. Bapak Ibu, waktu kami kecil, itu selalu diceritakan tokoh-tokoh besar kita. Tapi coba perhatikan anak-anak sekarang. Ada enggak yang kenal dengan Kunto Wijoyo? Adakah yang kenal dengan Sutomo? Adakah yang kenal dengan founding father kita? Tidak ada. Itu baru negara, Pak. Bagaimana dengan pejuang muslim? Alhamdulillah, Pak. Akhir-akhir ini kami seling keliling. Mencoba menyampaikan tentang peradaban Islam. Alhamdulillah. Hasil dari pertanyaan yang kami sampaikan kepada jamaah, alhamdulillah. Rata-rata tidak ada yang tahu, Pak. Rata-rata tidak ada yang tahu. Ketika kita tanya, siapa itu Usama? Diam semua, Pak. Tidak ada yang tahu. Karena tidak pernah disampaikan. Ada pertanyaan dari jamaah kemarin. Itu jamaah itu, ternyata Islam ini hebat, Pak. Dia bilang begitu. Mengapa kok kami tidak tahu? Hari Jumat pagi, subuh. Materi yang diminta itu sikap adaptasi seorang muslim terhadap keadaan modern hari ini. Setelah mereka sadar, tahu bahwa mohon maaf, begitu Islam itu heroik pada masanya. Kok kami tidak tahu? Bukan Bapak Ibu tidak tahu. Tapi terlalu banyak pelajaran fikih sholatnya, Pak. Fikih ibadah. Tak salah, Pak. Tak salah. Penting, sangat penting. Sangat penting. Bapak Ibu tahu ibadah yang benar itu penting, Pak. Sangat penting. Tapi ada satu hal yang tidak perlu Bapak Ibu, yang jangan pernah hilang dari pemahaman kita, Pak. Ada namanya peradaban. Peradaban itu tidak akan muncul kalau Bapak Ibu tidak tahu. Bagaimana muslim ini mau bangkit, tapi tidak pernah tahu tentang peradaban mereka sendiri. Bapak Ibu tinggal di kampung, tapi Bapak Ibu tak tahu sejarah kampung Bapak Ibu. Orang mana orang Minang? Tahu sejarah Minang? Tidak. Orang mana Melayu? Tahu sejarah Melayu? Tidak. Bahkan tak pandai bahasa Melayu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang hadir di sini. Siapa yang hafal Gurindam 12? Satu aja. Nggak usah banyak, Pak. Satu saja yang hafal Gurindam 12. Yang mengaku orang Melayu. Ada Bapak Ibu. Jadi jangan katakan kami orang Melayu kalau kita nggak paham, Pak. Mohon maaf. Sama, Pak.
Jangan mengaku Muslim kalau Anda tidak paham peradaban Islam. Ini berat nih, keras nih. Bukan keras. Kita sudah terlanjur nyaman dengan dunia barat. Sudah terlanjur nyaman dengan dunia. Lupa kita perjalanan perjuangan sahabat, Pak. Apa yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita? Gak ada, Pak. Apa yang mau kita ceritakan kepada anak-anak? Nah, tahu enggak Umar bin Khattab? Itu saja Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Alhamdulillah, Pak, daripada tidak sama sekali. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Baik. Sekarang pertanyaannya, mengapa ia bisa menjadi panglima besar Tariq ibn Ziyad? Ini yang paling pentingnya. Meskipun bukan berasal dari tanah Arab Timur Tengah, tapi mengapa Tariq ibn Ziyad menjadi panglima yang paling kuat? Satu, Pak. Takwa. Nomor satu, takwa. Ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, komitmennya dengan Islam. Ini yang hilang, Pak, dari kita yang hilang. Anda bertakwa tapi Anda tidak komitmen dengan Islam. Kalau komitmen itu, makna komitmen itu, Pak, siap menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Itu komitmen, Pak. Dan mohon maaf, siap menanamkan ruh Islam itu. Ru'yatul Islam. Dia pakai itu nilai dalam kehidupan. Kenapa orang Eropa bangga dengan Nabi, kita tidak? Kenapa orang, mohon maaf, Kristen, Nasrani bangga ya dengan karakter Nabi, kita tidak? Itu pertanyaan besar buat kita. Yang kedua, keberanian yang luar biasa, mental. Yang hari ini tidak dimiliki oleh umat Muslim, mental. Kita ambil satu contoh paling besar. YouTube, Facebook, TikTok bukan punya umat Muslim semua. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, umat Muslim nyaman menggunakan atau ingin menyaingi? Nyaman menggunakan. Kenapa kok nyaman, Ustaz? Karena ada duit. Tak salah, Pak, kita dapat duit, tak salah. Manfaatkanlah untuk menyebarkan agama. Sekalipun taruhannya hilang. Biarkan saja. Memang itu taruhannya. Dan mereka yang punya. Apa pernah mereka suka dengan Islam? Tidak. Tapi mengapa mereka kasih ruang? Untuk membuat Anda nyaman ketika Anda mendapatkan rupiah. Pundi-pundi rupiah. Pertanyaannya adalah sengaja dibuat? Sengaja. Apa tujuannya? Biar banyak umat Muslim cinta terhadap dunia. Lupa dengan perjuangan-perjuangan. Tapi kami bisa membantu dengan itu. Kami bisa membantu. Alhamdulillah. Bagus. Manfaatkan untuk yang baik. Tapi pertanyaannya kita munculkan. Berapa persentasenya orang yang menghasilkan dari situ untuk kebaikan. Yang kedua untuk mohon maaf mengambil sisi negatifnya. Itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Maka kita harus punya generasi yang bermental berani, Pak. Satu yang saya pelajari dari Husain, itu videonya hilang ganti, hilang ganti, hilang ganti. Itu penting, Pak, sebagai anak muda untuk mempelajari semangat beliau dalam menyuarakan Palestina, Gaza, itu penting. Terlepas beliau punya apapun, itu urusan belakang. Tapi perjuangan mereka itu perlu kita tiru, Pak. Kemampuan strategi dan kepemimpinan yang membuat Musa ibn Nusair mempercayainya dalam memimpin ekspedisi ketika itu ke Andalusia pada tahun 711 Masehi. Baik, sekarang kita lihat. Wilayah utama apa saja yang menjadi poin penting? Maroko, itu yang pertama. Yang kedua Algeria, Tunisia, Libya, Mauritania. Bapak Ibu tahu negara-negara yang saya sebutkan sekarang? Negara yang tingkat keagamaannya hari ini bisa diperjuangkan dan dipertahankan. Satu, Tunisia. Tunisia itu banyak universitas-universitas bagus. Satu di antaranya Universitas Tunisia.
Yang kedua, Maroko. Banyak lahir ulama-ulama hari ini yang pakar di bidang hadis rata-rata dari Maroko. Kemudian Algeria, Libya, apalagi Libya? Libya itu di situ Tripoli dan ada kaitannya dengan Sudan nanti. Mauritania, ada satu ustadz di Pekanbaru nih yang keluaran Mauritania yang pakar di bidang hadis. Ustadz Samsul Arifin. Itu alumni Mauritania. Dan Mauritania ini diakui oleh negara-negara yang ada di sekitar. Satu tempat yang sangat bagus dan sangat diakui keulamaan para ulama-ulama yang ada di situ. Integritasnya bagus. Nama ustadznya Ustadz Samsul Arifin, LCMA. Sekarang beliau ngajar di Pondok Pesantren Tafaqquh Ustadz Dr. Mustafa Umar. Baik. Dan sebagian wilayah Mali, Niger, terutama Tuareg di kawasan Sahara. Baik. Sekarang Bapak Ibu kita lihat. Apa faktor keberhasilan Tariq Ibn Ziyad? Satu, disiplin. Keberaniannya terhadap kepasukannya dan lain sebagainya. Pertanyaannya disiplin ini bagaimana Pak Ustaz? Nah ini Bapak Ibu semua yang bisa jawab. Kalau persoalan disiplin Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Bisa bayangkan sekarang. Jam berapa jadwal kerja? Jam 7.30, jam 8. Jam berapa masuknya? Jam 10. Itu jam 8 sampai jam 10 itu halal atau haram tuh gajinya itu? Kita harus gitu-gituin Pak. Kalau mau jelas-jelasan gitu. Kecuali dia ada tugas sendiri. Guru. Ngajar jam 8 sampai jam 10. Dia cuma masuk jam 9 sampai jam 10. Satu jamnya lagi haknya murid atau bukan? Haknya murid atau bukan? Hak murid. Kalau hak murid itu, kalau kita tidak kasih, kira-kira kita korupsi atau tidak? Korupsi. Pertanyaannya mohon maaf, itu halal atau haram yang dimakan? Bisa dipahami Bapak Ibu Tahu Bapak Ibu kenapa Umar bin Khattab matikan lampu kalau dia bertemu dengan orang lain? Ini urusan pribadi atau urusan negara? Kalau urusan negara matikan, kalau urusan negara hidupkan lampu, kalau urusan pribadi matikan lampu. Ada pemimpin sekarang begitu. Kalau bisa pemimpin sekarang semegah mungkin fasilitasnya, semegah mungkin. Apa mobil kepala dinas sekarang? Oh, mobilnya ini. Bangga Pak pakai mobil dinas tuh jalan. Itu mobil siapa? Anda digaji. Ada satu video bagus itu kemarin itu. Dokter media. Itu beliau katakan begini. Ada ketidakadilan. Apa ketidakadilan? Pejabat, para anggota dewan itu, pajaknya itu dibayarkan negara. Sementara guru, itu bayar sendiri pajak. Coba cek itu, dokter media. Sangat tidak adil sekali katanya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kita tidak sedang mengkerdilkan sesuatu. Tapi mohon maaf Pak. Gaji besar. Harusnya mereka berpikir. Kalau rapat tuh mau yang serius. Ya mungkin serius Ustaz. Ya sebagian orang. Tapi kan yang nampak di TV itu kan begitu. Ya, tidurnya, yang main gamenya. Itu masih mending main game. Kalau judinya. Pak, saya kasih tahu Bapak Ibu, ada seorang menteri Irlandia. Menteri Irlandia itu kebetulan yang datang ke sana mengunjungi menteri tersebut adalah guru saya waktu di Universitas Muhammadiyah. Jadi guru kami ini berangkatlah ke Irlandia. Berkunjunglah ke salah satu menteri. Sampai di kantor itu, Bapak Ibu tahu yang megang kunci kantornya siapa? Dia sendiri. Dibawalah makan orang nih sarapan, makan. Tahu Bapak Ibu yang bayar siapa? Duit sendiri. Menteri itu sendiri. Pakai duit sendiri, tidak pakai duit negara. Untuk biaya makan. Dan ngajak pakai mobil sendiri, dan biaya minyaknya pakai duit sendiri. Itu bagus Pak. Harus bagus begitu. Pejabat tuh begitu. Jangan terlalu banyak dikasih fasilitas. Bapak Ibu tahu guru honorer itu berapa gajinya? Menjerit Pak, menjerit kita. Maka wajar kalau guru-guru sekarang itu mulai malas dia ngajar. Mohon maaf, salah satunya sebabnya itu. Penghargaannya tidak begitu Pak, tidak begitu baik Pak, mohon maaf. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di masa Abbasiyah itu, kita memang tidak mencontoh Abbasiyah. Tapi di masa Abbasiyah itu gaji guru itu 200 juta per bulan. 200 juta.
Ya mbok ya jangan sampai, enggak sampai 200 juta enggak apa-apa, minimal 5 juta Pak per bulan. Kan lumayan. Ada juga semangatnya Pak. Perhatikan meme-meme hari ini. Lulusan Oxford University, Harvard University masuk penjara. Sementara tidak lulus sama sekali bisa jadi. Mohon maaf Pak, kita tidak sedang mengkritiki Pak. Tapi itu yang disebut dengan kedisiplinan. Bapak Ibu tahu kenapa negara itu hancur, kenapa dunia ini hancur, itu sebabnya Pak. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau sudah diberikan kepada orang yang bukan kredibel di bidangnya, hancur. Maka mohon maaf Pak, Musa bin Nusair itu tidak akan menyerahkan kepada yang lain kecuali kepada Tariq ibn Ziyad. Kenapa? Yang tahu medan, yang tahu strategi, yang punya nilai, yang punya mental, yang punya keimanan lengkap. Tariq ibn Ziyad ini dari awal sudah dilihat kepemimpinannya Pak. Jangan dikira Musa bin Nusair itu memilih Tariq itu langsung pilih. Oh, kau jadi panglima karena kedekatan. Tidak ada, Pak. Tariq ibn Ziyad itu diperhatikan oleh Musa bin Nusair semenjak bergabung dengan Islam. Dan dilihat, Pak, kedisiplinannya, kehebatannya, ketangguhannya, ketakwaannya. Diperhatikan. Itu harusnya syarat menjadi seorang pemimpin. Harus begitu, Pak. Jadi jangan dikira karena kau memilih aku kemarin, nah maka aku kasih kau jadi panglima perang. Tidak ada begitu dalam Islam, Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, lemahnya persatuan Islam ketika itu menjadi motivasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang tegas. Yang keempat, kemampuan memanfaatkan momentum. Baik, bagaimana keimanannya? Berjuang dengan motivasi agama yang pertama, tawakal kepada Allah yang kuat, zuhud, akhlak sebagai seorang pemimpin. Nah ini Pak, saya hilang ya Pak ya. Bagaimana keimanan daripada Tariq bin Ziyad? Satu, berjuang dengan motivasi agama. Bisa dipahami kalimat ini ya, berjuang dengan motivasi agama. Nah, saya tidak katakan siapa pemimpin hari ini yang berjuang demi agama, ya pandai-pandailah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Mohon maaf Pak, azan berkumandang dia masih asik rapat Pak, mohon maaf. Ya nggak apa-apa, itu bagus juga. Yang ketiga, zuhud Pak. Zuhud terhadap zuhud terhadap kedudukan. Orang sekarang semakin dikasih kedudukan semakin sombong Pak, semakin angkuh dia. Yang keempat, akhlak sebagai seorang pemimpin. Inilah yang harusnya para pemimpin-pemimpin kita miliki. Rasa takut kepada Allah sehingga mohon maaf tangannya tidak korupsi. Tapi itu doa kita Pak. Empat ini adalah doa kita. Ya Allah, berikan 4 karakter ini kepada pemimpin-pemimpin kami kelak. Amin. Hal yang perlu dibedakan dalam fakta sejarah kisah populer daripada sang legendaris Tariq ibn Ziyad adalah tidak berlebihan dalam memahami dan tidak berlebihan dalam menjunjung tinggi siapa Tariq ibn Ziyad. Baik, adakah ayat ataupun hadis yang berbicara tentang Tariq ibn Ziyad? Tidak ada Pak. Hanya saja ayat yang paling populer selalu dibacakan oleh Tariq ibn Ziyad kepada para pasukannya adalah Ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kan enak ketika Pak Gubernur bilang, wahai para bapak-bapak ibu sekalian, bersabarlah. Keluar ayat. Kan enak Pak. Kalau pemimpin bacain ayat tuh kayaknya sejuk aja. Enak. Kan itu bagus. Isbiru, sabarlah. Sabiru yuk sama-sama kita belajar sabar. Wattaqullah, jadikan Allah sandaran kehidupan. Kan enak Pak. Jadi bingung. Mau korupsi bingung. Tak korupsi susah kan begitu. Akhirnya bingung deh Pak. Baik. Nah yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup kesimpulan mengapa umat muslim ini perlu belajar daripada sejarah hari ini. Satu, kita perlu menghidupkan mental. Mental pejuang bukan pecundang. Mental pemberi bukan peminta. Mental perangkul bukan pemukul. Mental pecinta bukan pembenci. Itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa yang harus dilakukan umat muslim sekarang terhadap Tariq dari cerita Tariq ibn Ziyad ini? Bahwa kunci keberhasilan itu tidak akan pernah lepas dari satu. At-tawakkul ilallah, bertawakal kepada Allah.
Yang ketiga, kunci kesuksesan itu tidak akan pernah lepas dari satu, iman. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, mau sehebat apapun kita, kalau kita sendiri-sendiri sampai kiamat tidak akan pernah kuat. Lidi yang banyak itu bercerai-berai dia satu-satu dia, meskipun banyak tapi satu-satu, kira-kira bisa enggak membersihkan itu? Tidak akan bisa. Tapi kumpulkan lidi tadi, yang mematahkan pun sulit. Kenapa kok bisa sulit? Begitulah kuatnya. Artinya kaidah falsafah dari lidi tadi itu bisa kita pegang, Pak. Bersatu kita kuat, bercerai kita hancur, Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bersatu kita kuat, bercerai kita hancur. Itulah isyarat dalam sholat kita, Pak. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dalam riwayat yang lain min tamamis shalah. Apa maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu, soft ini kalau masih bolong-bolong itu bermasalah pada kesempurnaan sholat. Yuk rapikan soft, rapatkan soft, kuatkan soft. Kenapa begitu? Kalau kosong-kosong dia, banyak celah-celahnya dia, yang isi setan. Setan yang menghasut untuk menghancurkan barisan kita. Itulah yang terjadi sekarang. Kebarisan sekarang perlu kuat. Apa kata Habib Rizik? Umat muslim perlu menyatukan soft, perlu merapatkan soft. Kenapa? Setan-setannya sedang banyak, iblis-iblisnya sedang berkeliaran. Jadi kalau Anda ingin kuat, bersatulah melawan iblis tadi. Dalam film Alif Lam Mim itu diceritakan ada seorang provokator itu mengatakan begini. Dalang daripada kerusuhan itu dalam film Alif Lam Mim tadi, dia katakan begini. Disitulah perlunya diciptakan setan-setan seperti kami, kata dia. Jadi tolong jangan jadi setan ataupun jadi iblis. Jadilah pejuang. Nah dalam film tersebut 3 orang ini berjuang untuk menegakkan agama. Jangan sampai agama ditunggangi untuk kepentingan politik, pribadi, dan lain sebagainya. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan motivasi Tariq Ibn Ziyad ini bisa Bapak Ibu ceritakan kepada anak-anak. Agar kita punya generasi-generasi ke depan. Punya semangat yang kuat, pejuang, bukan pecundang. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا ربي اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.